Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 2 subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2, merawat tanaman, garis bilangan, menggambar motif batik, hak dan kewajiban. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ucapkan dulu yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian semuanya? Jaga kesehatan, tetap semangat meskipun masih belajar daring. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan, ada beberapa anak ya yang sedang beraktivitas. Salah satunya adalah menyiram tanaman. Mengapa kita harus menyayangi tumbuhan? Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, seperti pada gambar ini. Ya, anak-anak ini sangat mencintai, ya, sangat menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar sekolahnya. Mereka secara bergotong royong. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Kita harus menjaga, merawat, dan menyirami tumbuhan tersebut secara teratur. Selain itu, dapat juga diberi tambahan nutrisi berupa pupuk agar pertumbuhannya menjadi lebih bagus, ya, tidak mudah terserang oleh penyakit. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Nah, kalian masih ingat ini bunga apa? Ya, ini adalah bunga melati. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Kemudian Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Petunjuk cara merawat melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot seperti pada gambar berikut. Yang kedua, campurkan pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting seperti pada gambar. Nah, itu sudah digabung, ya. Kemudian kita lanjut pada yang ketiga. Masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Ya. Jadi jangan sampai kita mencabut tumbuhan melati dari dari tanah, kemudian dibersihkan. Nah, itu nanti pada akhirnya waktu ditanam di pot nanti tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi harus ada sebagian diikutkan. Contoh seperti ini. Nah, itu ya.
Jadi semuanya dimasukkan ke dalam pot. Jangan dibersihkan itu tanahnya ya. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot, yaitu untuk memudahkan penyiraman seperti gambar. Nah, jadi tidak boleh penuh-penuh. Maka kalau diberi air atau disiram, maka nanti airnya itu tidak tergenang. Mengapa kok diberi genteng ya, supaya airnya itu bisa mengalir ke bawah. Ya, di sana itu ada lubangnya. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Inilah cara menanam tanaman melati. Sekarang kalian buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini itu sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, dari 8 pernyataan ini ya, di mana yang termasuk atau yang sesuai dengan bacaan tadi ya. Yang nomor 1 kita lihat, iya, sesuai. Yang kedua, iya. Yang ketiga, tidak. Yang keempat, juga tidak. Yang kelima, iya. 6, iya. 7, oh tidak. Nomor 8, iya. Nah, ini yang sesuai dengan bacaan. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Apa yang harus kita amati? Ini adalah yaitu sirih. Apa sirih itu? Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Sirih ini dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ya. Kalau orang di desa dibuat nginang. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Nah, ya. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya. Oke. Masih berlanjut tentang daun sirih. Ada apa hubungan tentang garis bilangan dengan sirih? Nah, kita ukur daun sirih ini menggunakan garis bilangan. Sekarang perhatikan. Nah, ini namanya garis, belum garis bilangan. Ya. Ini namanya garis. Kalau sudah kita kasih titik-titik, nah ini seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita kasih titik-titik, kemudian kita kasih bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Maka ini dinamakan garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai 1000 pun bisa, ya. Pokoknya pada saat membuat garis bilangan itu bilangannya dimulai dari angka 0. Nah, ini ada garis bilangan lagi. 23, B, 5, C, 7, 8, D, 10. Nah, sekarang kita cari bilangan pada huruf A. Berapa huruf A? 1. Huruf B 4. Huruf C 6. Huruf D ya 9. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh cara menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Ini permasalahannya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung menggunakan garis bilangan? Nah, kita buat dulu sebuah garis, kemudian kita kasih apa ini? Tanda untuk bilangannya. Kita mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita kasih angka 10. Berarti ini dinamakan garis bilangan. Oke. Sekarang kita beralih pada yang di atas tadi. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Maka yang harus kalian lakukan adalah kita tarik garis dari 0 ke 3. Nah, 0 ke 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, 2 satuan. Maka ditambah 2 satuan, ya. 1, 2. Nah, berarti ditambah berapa? 2. Sama dengan berapa? 5. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Sama seperti yang di atas. Kita buat garis, kemudian kita kasih titik-titik. Nah, dengan jarak yang sama, ya. Oke. 0 sampai berapa ini kira-kira? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya. Sekarang jika panjang pohon sirih di angka 4, kita tarik garis dulu. Iya, ke 4. Kemudian karena bertambah tumbuh 7 satuan, maka kita tambah, terus dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang terakhir adalah di angka 11. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke. Mengerti anak-anak? Ya, semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau belum paham ya dilihat lagi videonya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada latihan soal dulu. 5 ditambah 7 sama dengan bla bla bla. Nah, ini ada garis bilangan, ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita ambil langkah tarik garis berapa? Iya, 5 dulu. Kemudian ditambah 7 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Berarti menunjuk angka 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Oke, yang kedua, 8 ditambah 3. Bagaimana bentuk garis bilangannya? Ya, seperti ini. Angka yang pertama ditarik garis ke angka berapa dulu? Ya, ke angka 8. Kemudian ditambah 3. Kita hitung dari angka 8. 1, 2, 3. Berarti yang terakhir angka 11. Maka 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke. Oke. Baiklah anak, kita lanjutkan dulu. Ayo mengamati. Apa yang harus kita amati? Di sini Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuh-tumbuhan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah gambar tumbuh-tumbuhan yang nantinya bisa dijadikan kain batik. Ya, yang jadikan kain batik itu ada gambarnya. Nah, kalau sudah jadi batiknya nanti seperti ini. Nah, ini kita tampilkan dua ya motif batik. Ini yang sudah jadi kain batik. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang beralih pada keluarga. Baiklah anak, kita lanjutkan ya setelah kita belajar tentang apa itu garis bilangan ya, menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan. Kita lanjutkan dengan ini keluarga Dayu ya. Keluarga Dayu ini membicarakan tentang hak dan kewajiban. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Dan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Nah, hak itu apa? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kemudian kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan. Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak mengacu pada apa yang diperoleh, sementara kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Tuh. Hak dan kewajiban memainkan peran kunci dalam masyarakat manapun, serta kewajiban diutamakan dulu, baru kita menuntut hak. Nah, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Seperti kewajiban ayah. Apa kewajiban ayah? Dan apa hak ayah? Nah, kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga, mencari nafkah, menjadi teladan bagi ibu dan anak. Hak ayah yaitu mendapatkan rasa hormat dari anggota keluarganya, mendapat kasih sayang dari anak-anaknya, didengarkan nasihatnya. Kemudian kewajiban ibu. Apa kewajiban ibu?
Kewajiban ibu adalah merawat anak-anaknya, menjadi teladan bagi anaknya, mengurus rumah tangga. Sedangkan hak ibu yaitu mendapat rasa hormat dari keluarga, mendapat perlindungan dari keluarga, mendapat kasih sayang dari anak-anaknya. Sekarang kewajiban anak. Apa kewajiban anak? Yaitu menghormati kedua orang tua, mematuhi perintah dan nasihat orang tua, serta belajar dengan tekun. Nah, kalau anak punya kewajiban, tentunya anak juga punya hak. Nah, hak anak apa? Mendapatkan persamaan kasih sayang dari orang tua. Maksudnya persamaan itu kan ada adik, ada kakak. Nah, itu harus sama, harus adil. Kemudian mendapat pendidikan, kesehatan, mendapat kebebasan bermain. Maksudnya mendapat kebebasan bermain itu tidak bermain terus-menerus, bebas itu enggak, tapi harus tahu waktu. Kemudian belajar ataupun istirahat. Belajar itu sebenarnya kewajiban ya nak. Kalau hak belajar itu maksudnya hak untuk menambah ilmu pengetahuan, itu boleh. Nah, sekarang kalian perhatikan membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, ini nanti kalian baca dialog di buku tema 2, subtema 3 halaman 120 sampai dengan 121. Nah, sekarang kita lihat tanaman gantung ini. Kita mulai cara membuatnya itu dimulai dari mana? Ya, kita lihat ya. Yang bagian pertama itu yang mana? Iya, ini adalah bagian yang pertama. Ya, kemudian setelah dipotong bawahnya, lalu iya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah iya, diberi tanah. Kemudian nah ini, kemudian yang kelima ya, dan ini yang keenam. Nah, ini adalah urutan ya, cara membuat dan merawat tanaman gantung. Setelah membaca percakapan di halaman 120 sampai dengan 121, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tugas kalian. Ya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ini, nomor 1 sampai 5. Seperti biasa ya, nanti kalian jawab ya di buku PS Tema. Anak-anak, nanti kalau sudah selesai mengerjakan ini, menjawab pertanyaan ini, saya ulangi, difoto lalu dikirim melalui WA ya. Nanti Pak Adi langsung beri nilai saat itu juga, kalau insya Allah kalau tidak lupa ya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengerti ya tugasnya ya. Nanti kalian bisa membaca bukunya, apa itu, cara ini loh, membuat dan merawat tanaman gantung di halaman 120 sampai dengan 121 ya. Dibaca dulu baru nanti kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran sudah selesai, semoga ada manfaatnya. Sholat, mengaji, patuh dan taat pada perintah orang tua, itu jangan dilupakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.